Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang agama dan beragama. Dua istilah ini secara sekilas mungkin terkesan biasa saja, tetapi ia memiliki kandungan dan efek yang luar biasa. Kita tahu banyak orang sering mempertanyakan kehidupan sekarang ini, kenapa secara beragama menurun? Padahal masjid dibangun begitu banyak, syiar-syiar agama Islam, terutama di televisi, di media-media sosial begitu ramai, begitu banyak orang mengisi dan menyiarkan syiar-syiar atau dakwah agama Islam. Tetapi kemeriahan tersebut tidak paralel dengan kehidupan moral beragama di masyarakat. Teman-teman yang saya cintai, menurut analisa saya, semua yang gebyar tentang syiar dakwah dan pembangunan masjid itu karena orang-orang Islam terutama mereka mendekati kehidupan agama itu dari sisi pengetahuan saja. Ketika mereka mengalami proses pembelajaran, itu maksudnya adalah pembelajaran tentang agama. Karena kita belajar tentang agama, maka agama kita jadikan objek dan kita seolah-olah mengumpulkan ilmu pengetahuan tentang apa itu agama. Karena itu hampir dipastikan tidak ada korelasi antara kehidupan beragama yang menjunjung tinggi moral dan harkat kemanusiaan dengan mengumpulkan, menggali pengetahuan tentang agama. Karena itu jelas tidak otomatis bahkan bisa jadi bertentangan dengan kehidupan beragama secara realistis. Karena itu menurut saya pendekatan kita kepada agama harus dalam bentuk beragama. Kenapa? Karena agama sebetulnya dia bukan kata benda. Kalau dia jatuh pada agama, dia menjadi kata benda. Karena kata benda, dia menjadi statis. Dia menjadi berhenti di situ. Karena itu orientasi pembelajaran agama di dunia pendidikan Islam misalnya, karena paradigmanya belajar tentang agama, sudah begitu apa yang disebut tentang agama itu terjatuh hanya pada disiplin ilmu fikih saja. Sangat fikih oriented dunia muslim saat ini. Fikih itu memang diciptakan sedemikian rupa sehingga begitu lengkap dari sisi petunjuk harian umat Islam. Karena itu umat Islam mulai malas berpikir, mencari solusi keluar dari kotak yang sekarang ada ini untuk mendapatkan satu imajinasi, satu kreativitas yang berbeda dari yang sekarang ini ada. Karena itu dia bersifat hanya pengetahuan saja. Itu pun tadi yang saya sampaikan tadi, bersifat fikih oriented. Teman-teman yang saya cintai, tidak salah kita mendekati agama dari sisi pengetahuan saja agar kita memiliki wawasan yang luas, memiliki satu pengertian yang cukup mendalam tentang apa itu agama. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus kita gunakan dalam melihat agama, yaitu paradigma beragama. Karena agama itu hakikatnya adalah jalan. Dia suatu peraturan, suatu jalan yang dialami oleh setiap orang beragama sehingga dia melahirkan satu imajinasi yang bersifat batin, yang kehidupan batin tersebut muncul atau terrefleksikan dalam tindakan-tindakan harian setiap penganutnya. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita menggunakan paradigma agama, yang di situ kita belajar tentang agama, yang di situ juga kita menggali, mengumpulkan informasi pengetahuan tentang agama dari yang pernah dipikirkan dan dihasilkan oleh para ulama terdahulu, maka yang terjadi memang kehidupan agama menjadi kering dia. Nah menurut saya sebab-sebab terjadinya konflik, kerusuhan antar agama, antar perbedaan pendapat
Karena paradigma yang digunakan adalah paradigma agama, bukan paradigma beragama. Kalau paradigma beragama yang kita gunakan, maka proses pembelajaran beragama itu bersifat fungsional. Dia semacam ilmu terapan. Kan kalau kita tamsilkan dengan disiplin olahraga berenang misalnya, banyak orang ahli tentang apa itu teori berenang. Tapi sangat mungkin orang yang ahli dengan berbagai macam teori berenang itu, ketika dia masuk ke kolam renang, yang bersangkutan tidak bisa berenang. Demikian juga agama. Kalau paradigma pembelajaran agama yang kita terapkan, sangat mungkin dan hampir dipastikan kehidupan moral beragamanya itu tidak dapat dia peroleh. Tapi kalau paradigma beragama, karena dasarnya adalah pengalaman, maka kehidupan moral beragamanya akan melekat pada dirinya. Teman-teman yang saya cintai, disinilah letak pentingnya perbedaan antara agama dan beragama. Agama terhenti pada pengetahuan saja, beragama melanjutkannya dari pengetahuan yang dikuasainya, dari informasi yang dikumpulkannya, dilanjutkan kepada pelaksanaannya sehingga muncul dalam kehidupan keseharian berbentuk moral agama. Jadi paradigma agama atau paradigma belajar tentang agama dasarnya adalah pengetahuan. Tapi kalau paradigma beragama dasarnya adalah pengalaman. Karena itu Imam Al-Ghazali tidak menyebut seseorang berilmu kalau yang bersangkutan belum mengamalkannya. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna amilan. Teman-teman yang saya cintai, saya akhir sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.